Sebanyak-banyaknya uang yang kalian punya belum tentu bisa untuk membeli mobil yang sangat eksklusif satu ini. Ya, ini adalah Mazda MX-5 35th Anniversary Edition yang meluncur sangat eksklusif di Indonesia dan kita akan bahas detailnya di video ini. Welcome to Carvacanza and let's talk about cars. Ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, ini adalah Mazda MX-5 35th Anniversary Edition yang hadir untuk merayakan 35 tahun hadirnya Mazda MX-5 atau Miata di industri otomotif dunia. Kenapa mobil ini istimewa? Karena selain mobil ini hadir dengan jumlah yang sangat eksklusif atau terbatas di Indonesia, mobil ini hadir dengan berbagai sentuhan khusus yang tidak bisa dimiliki di MX-5 versi standar. Oke, kenapa mobil ini merayakan 35 tahunnya? Karena MX-5 memang sudah hadir selama 35 tahun di industri otomotif dunia. Kemudian mobil ini langsung menjadi salah satu model sports car paling ikonik di dunia, bahkan juga dengan penjualan yang paling laris. Sedikit sejarah, mobil ini pertama kali generasi pertamanya lahir di Chicago Motor Show di tahun 1989 yang kemudian langsung menjadi hits dan menjadi favorit banyak orang yang menyukai sebuah sports car tapi punya performa yang menenangkan. Memang MX-5 ini bukan terkenal sebagai mobil yang kencang, tapi mobil ini sangat fun dikendarai dan sangat praktis untuk dikemudikan sehari-hari. Makanya nggak heran kalau banyak banget orang di dunia yang suka sama mobil ini yang juga terkenal dengan atap lipatnya. Jadi apa yang membuat mobil ini istimewa dibandingkan MX-5 biasa? Seperti yang kalian bisa lihat, mobil ini punya warna yang berbeda yang jarang bisa ditemui di model-model Mazda standar lainnya. Ini adalah warna yang disebut dengan nama Artisan Red Metallic. Ini warna khusus yang nggak semua model Mazda punya. MX-5 menjadi model ketiga Mazda yang memiliki warna Artisan Red. Pertama, ada Mazda 6 Anniversary Edition yang meluncur di tahun 2023 dan yang terbaru sebelumnya ada Mazda CX-80 PHEV yang juga memiliki salah satu opsi warna Artisan Red. Tapi untuk MX-5 35th Anniversary Edition hanya tersedia dalam satu pilihan warna yaitu Artisan Red. Warna merahnya agak gelap, lebih elegan, lebih kalem, mungkin nggak seagresif warna Soul Red Metallic, tapi ini memberikan warna menarik tersendiri untuk sebuah produk Mazda. Selain warna bodinya, MX-5 35th Anniversary Edition ini juga punya sentuhan khusus pada bagian eksterior lainnya, terutama pada bagian velgnya. Sekarang velgnya udah yang model baru dengan diameter tetap 17 inch, model twin spoke dengan warna metal grey. Warnanya punya karakter yang menyatu sama warna bodinya, yaitu kalem, nggak terlalu mencolok, tapi memberikan ciri khas dan karakteristik tertentu untuk si MX-5 35th Anniversary Edition ini. Dan di Indonesia, MX-5 35th Anniversary Edition tersedia sesuai dengan versi yang dipasarkan di Indonesia, yaitu MX-5 RF alias Retractable Fastback. Jadi atapnya bisa dibuka tutup secara elektrik, bukan soft top yang juga pernah dijadikan demo car di Indonesia waktu pertama kali MX-5 generasi ND ini meluncur di tahun 2017. Secara keseluruhan bentuk bodinya nggak ada yang berubah, hanya permainan warna pada bodi dan warna velgnya. Di sini di bagian belakangnya juga nggak ada yang berubah, tetap ada logo MX-5, kemudian Skyactiv G yang menandakan bahwa mobil ini punya mesin Skyactiv G sama seperti versi standarnya, 4 silinder 2000 cc dengan tenaga 138 horsepower dan torsi sampai 200 Nm lebih. Yang membuat tampilan mobil ini menjadi lebih sporty juga adalah ada dua pipa knalpot yang membuat tampilannya lebih agresif di bagian belakang dan juga memberikan ciri khas tersendiri untuk si MX-5. Sementara untuk plakat ini sebenarnya hanya hiasan yang tentunya kalau Anda beli mobil ini dan pakai di jalan raya tentunya akan diganti dengan plat nomor sesuai dengan registrasi yang ada di Samsat. Yang istimewa dari MX-5 35th Anniversary Edition ini bukan cuma tampilan eksterior, tapi juga akan kita temui di dalamnya. Nah, tapi sebelum kita bahas apa yang istimewa dari interiornya, ada satu hal lagi yang membuat mobil ini bisa terasa semakin eksklusif.
Karena di bagian kanan dekat pintu ada emblem 35th anniversary yang juga disertai dengan nomor seri dari mobil ini. Nggak ada keterangan pasti dari Mazda sendiri soal berapa unit MX-5 edisi anniversary ini diproduksi secara global. Tapi menariknya untuk yang di Indonesia salah satunya dapat nomor seri 70007. Kalau berkaca pada MX-5 30th anniversary alias yang merayakan 30 tahun, mobil itu diproduksi sebanyak 3.000 unit. Jadi bisa jadi kalau kita mainin cocok logi, yang versi 35th anniversary ini diproduksi 3.500 unit di dunia. Ya, ini dia interior dari MX-5 35th Anniversary Edition. Langsung kelihatan kan apa yang beda dan istimewa dari interior mobil ini. Ya, Mazda mengadopsi warna tan pada interiornya, baik itu pada kulit di dashboard, kemudian lapisan kulit di jok, dan juga pada karpetnya. Tampilannya membuat nuansa interiornya menjadi kontras, dengan warna standar hitam, juga ada piano black di kisi-kisi AC, serta di joknya ada emblem 35th Anniversary di emboss di bagian headrest. Di headrest ini juga seperti khasnya MX-5 generasi terbaru, tersemat speaker Bose untuk membuat pengalaman mendengarkan audio dari mobil ini lebih impresif. Ya, bukan cuma itu, logo 35th Anniversary juga ada pada plakat yang terpasang di karpetnya ini. Ini bukan bahan kulit, sama seperti rata-rata karpet mobil pada umumnya, tapi membuat tampilannya menjadi lebih cerah, menjadi lebih istimewa, dan tentunya eksklusif untuk si MX-5. Nah, kalau tadi warna eksteriornya kan dia pakai warna Artisan Red. Ternyata bukan cuma di eksterior, tapi warna tersebut juga hadir di bagian interiornya. Selain pada trim pintu yang memang mengikuti warna eksterior, warna Artisan Red-nya juga hadir di kisi-kisi AC. Jadi di bezel ini, di bagian dalamnya, ada aksen warna Artisan Red-nya seragam seperti di bagian eksteriornya. Oke, bicara soal MX-5 tentunya kita nggak akan melupakan bahwa mobil ini adalah iterasi terbaik dari filosofi Jinba Itai yang selalu diandalkan oleh Mazda. Jadi posisi duduknya benar-benar ke bawah, rendah, seperti kita nyetir mobil balap. Posisi kakinya hampir selonjor, dan posisi setirnya ini mau diatur bagaimanapun ini kerasa banget bahwa setir ini di depan muka kita, nggak ke bawah atau bahkan nggak terlalu tinggi. Pengaturan posisi duduknya bener-bener simple, cuma bisa maju mundur. Kemudian ada reclining, tunggu ini terlalu mundur. Untuk recliningnya ada juga. Dan tentunya pengaturan sudut dudukan joknya yang nggak banyak berubah atau nggak banyak artikulasi sudutnya. Entertainmentnya masih sama seperti MX-5 pada umumnya yang udah mengikuti model year 2023 yang waktu itu mengalami facelift. Kemudian AC-nya sama seperti standar. Yang berubah di sini ada slot USB yang sekarang berubah menjadi slot USB Type-C. Di sini ada slot untuk memory card, untuk sistem navigasi pada MZD Connect-nya, dan untuk pengemudi tetap disajikan dengan kombinasi dial untuk tachometer analog, speedometer analog, dan sebelah kiri MID yang full digital. Jadi kurang lebih ini sama seperti yang bisa kita temui di model-model Mazda yang udah agak lama ya, seperti Mazda 2, kemudian Mazda CX-5. Untuk pasar Indonesia memang Mazda menawarkan dua opsi transmisi untuk MX-5 versi standar, yaitu Skyactiv Drive Automatic 6 percepatan dan juga manual 6 percepatan. Tapi untuk 35th Anniversary Edition ini hanya tersedia dalam pilihan transmisi automatic. Begitu juga untuk versi bodinya hanya tersedia pada versi RF yang udah mengikuti standar keselamatan di Indonesia. Tapi di negara lain di dunia, Mazda juga menawarkan MX-5 35th Anniversary Edition ini dalam varian softtop dan juga transmisi manual. Tapi di Indonesia, ini satu-satunya varian yang bisa Anda dapatkan untuk 35th Anniversary Edition ini. Bicara soal fitur, sistem infotainment Mazda Connect-nya udah menggunakan operating system yang terbaru seperti pada model-model 7G. Kemudian udah bisa connect Android Auto dan Apple CarPlay, namun masih menggunakan kabel USB. Sementara untuk fitur wireless charging nggak ada. Kemudian kompartemennya juga nggak begitu banyak. Di sini ada glove box yang
terbilang kecil, kemudian di sini nggak ada glove box-nya juga. Dan untuk menawarkan fleksibilitas di ruang yang terbatas, Mazda menawarkan cup holder yang bisa dipindah, baik itu di bagian belakang armrest atau dipasang ke bagian sini, konsol tengah. Jadi kalau untuk penumpang, kalau mau lebih gampang menjangkau minumannya, bisa taruh di sini. Di sini sama seperti standarnya, ada kompartemen juga tambahan yang ukurannya nggak terlalu besar, yang mungkin bisa untuk nyimpen dompet, smartphone, dan segala macam yang ukurannya compact ya. Nah, tentunya karena ini adalah sebuah Mazda MX-5 RF, kita bisa buka tutup atapnya secara elektrik dengan hitungan waktu 14 detik. Cukup pencet tombol yang ada di bagian dashboard sebelah sini, dan kita nikmatin aja buka tutup atapnya secara elektrik yang senyap banget suaranya. Dan kalau udah selesai akan ada suara peringatan seperti tadi. Jadi Anda tinggal pilih apakah mau menikmati berkendara dengan MX-5 ini dengan atap terbuka atau atap tertutup. Tentunya untuk cuaca seperti di Jakarta ini lebih ideal kalau atapnya ditutup aja ya. Bicara soal harga, sebenarnya MX-5 35th Anniversary Edition ini nggak mahal-mahal amat ya, karena Mazda Indonesia menawarkan mobil ini dengan harga Rp973,3 juta on the road Jakarta. Yang artinya harga mobil ini hanya 20 juta lebih mahal dibandingkan MX-5 RF standar bertransmisi otomatis. Nah, tapi yang membuat mobil ini susah untuk Anda miliki walaupun Anda punya uang sebanyak-banyaknya, karena mobil ini hanya ditawarkan sebanyak 5 unit untuk pasar Indonesia, dan katanya sih dengar-dengar semuanya udah sold out di Indonesia. Jadi kalau Anda penasaran, langsung aja hubungi seluruh dealer Mazda resmi di Indonesia. Jadi itu dia first impression review kami untuk Mazda MX-5 35th Anniversary Edition yang eksklusif didatangkan di Indonesia hanya 5 unit. Dan belum tentu Anda sekaya apapun bisa memiliki mobil ini. Jadi terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.